tidak dipertanyakan lagi karena sudah dipakai oleh pemerintah Rusia untuk pengawal. Ini gini namanya POV duduk di sebuah tank. Yes, dan di belakang situ ya Ini kan tank. Ya, tank. Udah pernah belum ada duduk di tank? Belum. Kita udah pernah nih. Tapi tank yang ini nggak dilapis baja ya, soalnya bukan buatan Pindad. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Baik lagi sama gua Gopas Tobing di pagelaran Gias 2023. Sekarang kita lagi ada di Hall 1, tepatnya di Indomobil Plaza. Dan Indomobil membawa Great Wall Motors dengan 3 brand sekaligus. Ada Haval, Ora, dan juga yang di samping gua ini, Tank. Yes, Tank adalah produk dari Great Wall Motors yang berfokus untuk membuat big SUV. Dan di samping gua sekarang ada GWM Tank 500. Seperti apa mobil calon pas pampres baru ini? So this is it, CVT Review Tank 500. Ya, kenapa tadi gue bilang ini adalah mobil calon pas pampres baru? Ya karena nggak heran, mobil ini sudah dipakai oleh pengawal presiden di Rusia. Nah, gue sih nggak heran kenapa? Karena lihat desain depannya itu mobil ini gagah banget memang. Tapi kalau kalian lihat lebih detail, ini seperti nano-nano ya antara SUV. Ini mirip banget sama Toyota Land Cruiser. Ya, dari bentuk proyektornya, terus juga bentuk lampunya juga, dan bagusnya dia sudah pakai full LED. Dan LED DRL-nya itu bentuknya keren banget. Kalau misalnya mobil itu kan biasanya DRL cuma garis aja gitu. Kalau di sini itu berikut sen kotaknya atau proyektor di sini itu ikut menyala dan menjadi DRL. Jadi kelihatan keren banget. Terus kalau kalian lihat grillnya, ini mirip sama SUV Amerika Serikat kayak Lincoln dan juga Cadillac gitu. Ini mirip banget sama SUV Amerika dan logo Tank yang besar di tengah sini. Terus juga ini kap mesinnya. Itu ala-ala truck di Amerika, dia dibikin tinggi tapi di pinggirnya dibikin rendah, akan butuh waktu untuk penyesuaiannya. Tapi nanti kita lihat di dalam ya. Kalian penasaran nggak sih seberapa besar mobil ini? Yes, untuk panjangnya mobil ini ada di angka 4.878 mm tanpa mengukur dari spare tire yang di belakang. Tapi kalau berikut spare tire-nya, mobil ini memiliki panjang itu di angka 5.070 mm. Jadi secara dimensi, mobil ini berada di kelas Land Cruiser Prado. Ya memang dia ada di kelas big SUV ya, yang untuk berpergian dan juga untuk gagah-gagahan gitu ya. Terus juga di samping sini dia dibalut oleh ban 26550 R20 dan untuk tingginya 1905 mm. Jadi kalau lihat gue biasa nge-review, biasanya mobilnya itu ada di bawah tinggi badan gue. Tapi di sekarang mobilnya itu berada di atas badan gue. Jadi ini benar-benar kelihatan dari samping itu gede banget, benar-benar gede banget. Dan untuk wheelbase-nya ada di angka 2850 mm. Di samping sini dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail yang siap untuk dipasang roof rack di atas ya. Jadi kalau kalian mau berpetualang langsung bisa pasang tuh roof rack. Dan yang menarik di samping sini adalah footstep-nya. Jadi footstep-nya dia memang kalau ditutup semuanya itu tidak muncul, tapi gitu kita buka pintu, dia langsung muncul dan langsung siap untuk membantu kalian naik ke mobil yang cukup tinggi ini. Nah kalau kita buka dari belakang nih, dia membuka juga, jadi nggak cuma dari pintu depan juga aja, tapi pintu belakang dia juga langsung membuka kalau misalnya kalian buka pintunya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya kalau kita lihat desain belakangnya ini bener-bener ini ya SUV sejati ya, Jeep sejati yang nggak termakan sama zaman. Jadi ya bener-bener kelihatan gagahnya. Di belakang sini dia mengotak, terus juga pintunya itu saking dia mau kelihatan identitas SUV ruggednya, itu pintunya nggak dibikin
ke atas, tapi dibikin swing. Tapi tenang aja, untuk ngebukanya dia nggak perlu ditarik tuasnya, dia tutup pencet aja. Tapi ngebukanya emang cukup berat karena ada spare tire di belakang sini. Dan untuk di spare tire-nya itu sudah ada dipasangkan kamera mundur. Jadi ini bakal lebih akurat untuk measure panjang dari mobil ini karena memang dia ditaruh di ujung terjauh belakang mobil ini. Terus ada detail menarik di belakang sini. Dia tuh ada tulisan atau tanda kalau misalnya yang bagian sini tuh tidak bisa diinjek. Adanya gambar jejak kaki yang dicoret di atas tulisan GWM tanknya. Jadi ini nggak bisa diinjak ya. Jadi kalau misalnya kalian naik di sini, hancur, jangan salahin GWM-nya. Dan yang menarik lagi, untuk tulisan GWM tanknya itu mirip banget sama Land Cruiser Prado yang punya dimensi mirip nih. Kalau kalian lihat di sini nih. Terus untuk lampunya, dia juga sudah LED ya. Dan bentuknya ini benar-benar mencerminkan SUV gagah. Jadi nggak manis, nggak dibikin lekukan atau gimana. Tapi dibikin mengotak dan modelnya simple seperti ini. Dan bagusnya ya, dia juga sudah full LED. Dan untuk di belakang, dia sudah dilengkapi dengan spoiler, defogger, dan antena shark fin. Dan untuk membuka bagasinya dia unik ya, dia nggak ditarik, dia ada tombol di sebelah sini kecil. Jadi tombol ini bukan untuk keyless, tapi untuk membuka bagasinya. Dan gitu terbuka, wah, ini pintunya lebar banget. Jadi kalian harus membuat space untuk di belakang mobilnya tuh, ya kira-kira segini lah. Karena memang mobil ini panjangnya sudah 5 meter lebih, dan kalian harus menyediakan space segini untuk membuka bagasinya. Jadi kalau misalnya panjangnya pas 5 meter, sorry to say bagasinya nggak bisa dibuka. Apalagi dia modelnya masih swing gini ya, jadi cukup memakan banyak tempat. Dan untuk kapasitas bagasinya, ya dia tidak terlalu impresif ya kalau misalnya ketiga baris ditegakkan. Tapi ada detail menarik di belakang sini. Dia ada colokan rumah 220 volt. Jadi kalau misalnya kalian mau pergian, dan mobil ini memang cocok banget untuk diajak berpetualang ya. Jadi misalnya di tengah hutan gitu, kalian mau ngecharge gadget kalian, nggak ada power outlet atau power source, kalian bisa tinggal colokan di belakang sini. Dan ini cukup untuk menyalakan TV sekalipun. Jadi ini oke banget sih. Dan untuk melipat baris ketiganya, kalian nggak perlu capek-capek cari tuas. Karena untuk melipatnya, kalian cukup tekan tombol di belakang sini. Yes. Memang pelipatannya butuh waktu karena memang motor elektrik nggak secepat mekanis ya. Jadi memang butuh waktu. Nah, ini udah terlipat satu baris, kemudian 2 baris. Cukup lama ya. Ya, memang convenient, nggak banyak makan tenaga, tapi memang makan lumayan banyak waktu. Dan kalau misalnya mau ditegakin, kalian juga langsung bisa pencet tombol di sebelah sini. Coba kita pencet dua-duanya, bisa nggak? Ternyata bisa dipencet ya di belakang sini langsung dua-duanya. Ya, sekarang kita bahas interiornya. Gitu tutup pintunya tuh suaranya mantep banget ya, rapet banget. Jadi mobil ini memang build quality-nya nggak kaleng-kaleng ya. Ya, gitu kita lihat interiornya. Yang pertama gue notice adalah bahan joknya ini bener-bener nyaman banget. Kulitnya tuh bener-bener soft dan bahannya sudah power rated. Dan bagusnya, dia di belakang sini sudah dilengkapi dengan AC yang sudah quad zone. Yes, jadi nggak triple zone aja, nggak dual zone aja, tapi quad zone. Jadi penumpang kanan dan penumpang kiri di baris belakang ini bisa menggunakan settingan AC yang berbeda. Jadi kalau misalnya kanan kiri itu tingkat kedinginannya beda, bisa langsung setel di sini aja. Dan di belakang sini dia juga dilengkapi dengan sunshade yang masih manual, belum otomatis ya tentunya. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED dan juga panoramic sunroof yang cukup besar. Ya, mungkin mobil ini kalau misalnya 2024 udah keluar, bisa dipakai kali ya. Ya. Terus juga untuk di belakangnya dia juga sudah pakai, untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan audio dari Infinity, Premium Sound Infinity. Dan untuk door trimnya, itu dia sudah memakai aksen soft touch dan juga aksen kayu yang warnanya itu sangat premium. Nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, tapi ini kelihatan premium banget. Nah, itu baris kedua. Pasti kalian penasaran, gimana rasanya duduk di baris ketiga dari GWM Tank 500 ini. Sekarang di belakang udah ada Eja. Gimana aja di belakang aja? Nah, oke. Ini GoPass duduk paling mundur kali ya? Iya, paling Coba mundur. bisa dimajuin mundurin nggak? Udah, Oh, bisa. ini maju. Ini masih nyaman sih, Ja. Ya udah, masih. Lu mundur. Paling mundur aja, coba. Oke, paling mundur. Nah, Lah, segini. ini paling mundur aja kami masih bisa duduk. Masih ada sekitar 2 jari legroom. Tinggi kami 175 cm. Ini masih oke banget duduk belakang sini. Jadi kalau dibandingin sama Land Cruiser Prado, ini much better car sih. Masih lebih lapang secara dimensi ya. Jauh lebih nyaman ya, Ja. Jauh lebih nyaman. Walaupun emang sisa bagasi sih kalau udah 3 baris kayak udah nggak ada lagi tuh. Ya, koper kecil kayaknya udah nggak bisa sih Nggak di bisa. belakang. Ini mirip kayak Aircross juga nih malah.
Oh Tapi iya? bedanya Sintri Aircross masih bisa copot kan bagasinya. Kalau ini nggak bisa. Ya ini joknya berat juga sih kalau Tapi ini, dicopot sih. tapi ini bagusnya tetap ada Bahannya. leather dan di belakang tetap ada kayak pengaturan kursi untuk elektrik ya. Iya, itu untuk pelipatan joknya. Oh, untuk pelipatan jok Iya. depan ya. Jadi kan kalau tadi ada di belakang situ, Oh, ini di belakang juga ada. Gue bisa ngelipat, Iya. lipat. Dan ini bisa ngelipat yang bagian kiri. Iya. Pakai dari kanan sini tuh. Ngisengin temen juga bisa sih. Ngisengin temen sebelah kiri kita. Bisa. Karena kontrolnya cuma ada di sebelah kanan. Iya. Jadi ngisengin yang sebelah kiri bisa. Jadi kalau kalian bosan. pakai mobil ini duduk sebelah kiri, siap-siap ya. Iya. Dan ada cup holder sini dan ruang penyimpanan terbuka di masing-masing ini sama kanan kiri. Yes. Tapi uniknya dan kami senangnya tadi di belakang karena ada belakang ada colokan rumah. Yes. Jadi di belakang sini bisa sambil kerja sama pakai laptop nih. Dan Jadi- bisa pakai colokan cabang juga. Jadi dia, misalnya gitu. kalau tengahnya depannya bosnya lagi juragannya bilang, catat, gue pengen ngomong gitu. Belakang ke asisten nih, sambil kita ngetik apa yang diomongin sama bosnya di depan. Gak perlu khawatir satu tanda kelewat karena di charge di belakang. Yes. Ya. Ini gini namanya POV duduk di sebuah tank. Yes. Dan di belakang situ ya Ini kan tank. Ya tank. Udah pernah belum ada duduk di tank? Belum. Kita udah pernah nih. Tapi tank yang ini nggak dilapis baja ya, soalnya bukan buatan Pindad. Dan di belakang situ ada speaker ya, itu. Oh iya, Bagian dari speaker ya. premium sound iya. dari Infinity ini. Oh iya, wah keren banget sih ini. Dan nggak terlalu claustrophobic karena kacanya besar dan ada lubang AC juga nih di sini. Dan lampu LED juga, LED-nya kristal ya, bagus ya. Kristal dan ya LED-nya keren sih. Bagus. Ke belakang. Oke Mas, lanjutin baris depan. Ya, sekarang kita lanjut ke baris depan. Yes, sekarang kita udah di bagian depan dari GWM Tech 500 ini. Ya, pertama yang gue notice adalah setirnya. Setirnya ini bentuknya bener-bener kayak SUV Amerika banget ya. Ini tinggal diganti logo Lincoln aja. Kalian nggak akan notice kalau mobil ini adalah sebuah GWM Tech 500 dari Tiongkok. Ya. Nah, untuk setirnya sendiri dia sudah tilt dan teleskopik secara elektris. Jadi udah nggak ada tarik gini-gini lagi tuh. Udah nggak ada. Dia bener-bener udah full elektrik. Terus juga tombol di setirnya ini dia dipisahkan dengan sangat rapi ya. Yang sebelah kiri itu untuk pengaturan audio. Sementara untuk sebelah kanan untuk mengatur multi information display-nya. Jadi ini nggak mix up tuh kayak yang merek Jepang. Gitu ngeliat ke depan, ini dashboard-nya dia benar-benar kerasa premium ya. Dia udah soft touch, tapi memang soft touch-nya harusnya bisa lebih tebal lagi sih. Dan sudah ada jahitan asli. Di bagian atas dashboard-nya, itu ada mid bass yang kisi-kisinya sangat gede ya. Ya, ini ada colokan besar di depan sini. Ini bukan untuk naruh barang ya, bukan. Head-up display-nya. Dan untuk head unit-nya, sekali lagi ini gede banget, benar-benar gede banget. Dan informasinya, ini yang ditampilkan ada cukup banyak dari mode berkendara. Dan berbicara soal mode berkendara, uniknya mobil yang bisa diajak berpetualang ini memang diperuntukkan untuk berpetualang, itu ada drift mode-nya. Ya, itu unik banget sih, mobil sebesar ini ada drift mode-nya. Ya, memang fungsinya kita belum tahu seperti apa. Tapi nantinya, kalau misalnya kita udah dapet test unit ya, nanti kita hal pertama yang gue cobain adalah untuk drift mode-nya. Dan fungsi yang sangat keindonesiaan banget di mobil ini adalah bisa melihat water wading dari mobil ini. Yes, jadi kalau kalian lewat genangan seperti genangan atau banjir gitu atau lagi off-road, ada measurement untuk mengukur dari kedalaman dari airnya. Jadi masih aman atau enggak, ntar ada informasinya di entertainment system atau layar dari mobil ini. Jadi bener-bener lengkap banget. Terus di belakang dia sudah memakai aksen kayu yang berwarna muda seperti ini. Tapi sayangnya kenapa harus ada silver seperti ini? Kenapa nggak dibikin warna yang lebih premium? Ya agak kelihatan murah sih, tapi ya nggak apa-apa, masih kelihatan bagus. Gitu. Terus di bawahnya dia juga sudah ada jam dari mobil ini yang ala-ala Bentley ya, dia masih memakai jarum, dia nggak pakai digital. Terus di bawahnya dia sudah ada wireless charging yang bisa mengecharge gadget kalian tanpa harus menggunakan kabel. Jadi ini oke banget. Dan untuk glove box-nya pastinya sudah soft opening. Terus di tengah sini yang unik adalah model dari tuas transmisinya. Ya, tuas transmisinya ini bentuknya kayak joystick pesawat Airbus ya, yang bener-bener unik banget. Dan kalau misalnya kalian mau menggunakannya, itu udah kayak BMW. Jadi bener-bener fungsinya seperti joystick. Bukan seperti merek Jepang yang seperti joystick, ternyata masih sistem geser biasa. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat, heated seat sayangnya belum ada. Ini ada diff lock dan ada hill descent control untuk menunjang kapabilitas off-road dari mobil ini. Terus ada diff lock juga, dan juga untuk masuk low gear-nya itu tinggal pencet di tengah sini. Dan untuk lock-nya dia unik, jadi nggak cuma kalian bisa ngatur lock untuk depan dan belakang aja, keempat rodanya, tapi ini bisa dipisahkan. Ini antara depannya aja yang di lock atau belakangnya yang di lock. Jadi
oke banget. Tuas untuk mengganti drive mode, terus misalnya kalau kalian males gantinya, setiap saat kalian bisa langsung pencet auto, nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ketika mengemudikan mobil ini. Terus ada tombol untuk around view monitor, dan juga tombol untuk parking brake yang sudah dilengkapi dengan auto hold. Dan bicara soal door trim, dia sama seperti di belakang, sudah dilengkapi dengan aksen soft touch, jatan-jatan asli, dan juga aksen kayu yang ada di belakang juga. So, sekarang kita lihat dapur pacunya. Yes, untuk kap mesinnya dia sudah memakai pegas ya. Ya, karena mobil ini memang didapuk punya harga yang cukup premium, jadi sudah dilengkapi dengan pegas. Dan untuk mesinnya dia benar-benar ya cukup rapi lah, tapi tidak serapi memang dengan mobil Eropa atau mobil premium lainnya. Dan untuk kap mesinnya sudah dicat warna bodi dan pastinya sudah dikasih peredam panas. Dan untuk tenaganya, dia tidak memakai mesin 3000 cc atau mesin 4000 cc atau diesel yang besar, tapi mobil ini memakai mesin 2000 cc 4 silinder inline 4. Ya, untuk tenaganya sendiri dia ditopang dengan turbo, tenaga itu ada di angka 241 horsepower dan torsinya di 500 Nm. Tapi mesin ini tidak berdiri sendirian. Dia dilengkapi dengan motor listrik juga. Yes, mesinnya hybrid. Dan untuk tenaga yang digabungkan itu sekitar 345 horsepower-an. Jadi tidak serta-merta di 400 horsepower ya, tapi memang agak dikurangin sedikit. Ya, oke. Jadi bisa disimpulkan, GW F10 ini adalah SUV premium penantang baru di Indonesia yang gagah dan disegani oleh banyak orang. Tidak dipertanyakan lagi karena sudah dipakai oleh pemerintah Rusia untuk pengawal pemimpinnya ya. Jadi untuk kegagahan nggak usah dipertanyakan lagi lah. Nah, untuk harganya sendiri, mobil ini kabarnya akan dijual di rentang harga 1,2 sampai 1,4 miliar on road Jakarta. Jadi satu hal yang menjadi pertanyaan kami, apakah mobil ini akan dirakit lokal? We'll see. Oke CVTs, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli mobil dari merek-merek lain GWM, karena memang untuk tank ini belum dijual di Indonesia ya, kalian bisa main-main ke website kami, langsung beli dari website kami, dan penawarannya kami akan kasih yang terbaik. Oke, sekian review kali ini. Gogo Pas Tobing, pamit dulu.